Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama, marilah kita panjatkan puja puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh berkah ini seperti biasa dalam rangka untuk kajian Rabu sore pekan pertama dan pekan ketiga. Kedua, selawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Melalui risalah yang beliau bawa, kita bisa mengenal Islam sampai hari ini. Selanjutnya, ucapan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah berkenan hadir kembali pada acara pengajian sore kali ini. Langsung saja saya selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara. Yang pertama ini pembukaan, yang kedua sambutan dari Bapak Syukur Mursyid Brotos Jati, dan nanti akan dilanjut dengan pengajian rutin seperti biasa dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab insyaallah. Mari kita buka dengan membaca Ummul Furqan bisir Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baik, selanjutnya kita dengar sambutan dari Bapak Syukur Mursyid Brotos Jati. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan Ustadz kita, guru kita, Ustadz Abdullah Hadromi yang sudah berkumpul bersama-sama kita. Dan yang saya hormati pula rekan-rekan jamaah semua yang dengan sehat walafiat bisa berkumpul yang di majelis yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama tentunya marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita semua sampai saat ini selalu diberi kekuatan, diberi kesehatan. Dan tidak lupa kita sampaikan salam sejahtera ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua nanti akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Tak terasa kita semua berkumpul kembali di sini dengan waktu 2 minggu yang lalu. Terasa cepat sekali kita semua ada kegiatan ini. Semakin kita rasakan waktu berjalan sangat cepat. Tahu-tahu Jumatan lagi, tahu-tahu sebentar lagi ini sudah mau memasuki bulan puasa. Semoga kita bisa mengisi waktu-waktu kita dengan hal-hal yang menambah pahala kita, dan semoga kita semua tidak termasuk menjadi kaum yang merugi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak terasa semakin usia kita tambah, semakin waktu terasa sangat cepat. Dan tahu-tahu kita mungkin baru sadar kalau sudah mulai merasa tua. Tentunya dengan kajian dan kegiatan ini akan mengingatkan kita supaya kita bisa menjadi kaum yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga dengan kegiatan ini, sepulang dari kegiatan ini, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Bapak Syukur Mursid atas sambutannya. Selanjutnya mari kita simak kajian rutin kita kepada guru kita Ustadz Abdullah Soleh Abdurrahmi. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ma amsa bina min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakas syukur. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuman mubarakan wa zidna imanan wa yaqinan wa fiqhan wa ilman nafi'an. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, ikhwan wa akhwat fillah, barakallahu fikum. Wabil khusus Bapak Heri dan Ibu beserta keluarga. Alhamdulillah, sore hari ini Allah mudahkan untuk melanjutkan kajian rutin kita setiap hari Rabu Ganjil, dan mungkin ini juga penutupan sementara sebelum Ramadan untuk pengajian saya, karena setelah itu Ramadan. Dan kalau Ramadan tiap sore kebetulan saya ngajar di Masjid An-Nur menjelang berbuka. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan barakah majlis ini, Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah maafkan kesalahan kita, Allah terima taubat kita, Allah berikan sehat walafiat, istiqamah sampai husnul khatimah. Dan wabil khusus Pak Heri sekeluarga, kita doakan mudah-mudahan oleh Allah diberi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah fid dunya wal akhirah, rumah tangga yang sehidup sesyurga. Allahumma amin. Karena menjelang Ramadan, alangkah baiknya kalau kajian kita berhubungan tentang Ramadan. Sebagai informasi, motivasi, dan inspirasi. Mengenai Ramadan, kita tunggu keputusan dari sidang Itsbat pemerintah, dan kita ikuti kapan Ramadan masuk. Kalau nanti Allah pertemukan kita dengan Ramadan, itu berarti Allah memberikan kepada kita nikmat yang agung, yang luar biasa. Kalau nanti kita benar-benar ketemu Ramadan, alhamdulillah, itu nikmat yang luar biasa. Jangan lupa untuk sujud syukur. Ya, berterima kasih kepada Allah karena Allah pertemukan dengan bulan Ramadan. Orang-orang yang sudah mati, itu mereka ingin dihidupkan oleh Allah supaya mereka bisa ketemu bulan Ramadan. Dan semoga nanti Allah pertemukan kita dengan Ramadan dalam keadaan yang terbaik,
dalam keadaan sehat walafiat, taat, dan semua amal kita oleh Allah dikabulkan. Mengenai kewajiban puasa, insya Allah semuanya sudah tahu, itu termasuk rukun Islam. Mengenai keutamaan-keutamaannya juga sudah sering dibahas. Pokok intinya orang puasa Ramadan itu tidak rugi, dia untung dunia akhirat, dia sukses, selamat, barokah, bahagia dunia akhirat. Itu sudah sering dibahas di majelis-majelis. Kemudian juga orang yang tidak puasa Ramadan tanpa alasan, hukumannya sangat berat. Ya, disebutkan di dalam hadis yang sahih bahwa Rasulullah SAW pernah diperlihatkan orang yang diadab di neraka. Yaitu kakinya diikat di atas, kepalanya di bawah, dibakar di neraka, sambil mulutnya itu hancur. Ya, dipukuli mulutnya. Lalu Nabi tanya kepada malaikat, siapa mereka ini? Malaikat menjawab, mereka orang yang membatalkan puasanya sebelum waktunya. Jadi orang yang mokel atau orang yang tidak puasa. Pokoknya tidak puasa itu rugi. Nah, pembahasan kita pada sore hari ini fokus kepada target. Target goal pencapaian Ramadan kita. Ini penting Bapak Ibu ya. Kita ini harus punya target, dan target itu harus ditulis, dan kemudian target itu dipaksa untuk dikerjakan. Saya tulis garis besarnya aja di papan tulis, target atau goal pencapaian Ramadan. Permisi. Goal atau target pencapaian Ramadan, nah itu nanti ada dua. Yang pertama, amal soleh. Yang kedua, perbaikan diri. Nah, ini insya Allah yang kita bahas pada sore hari ini. Dan ini perlu dicatat Bapak Ibu sekalian, karena orang kalau punya target dicatat, insya Allah dia akan sukses. Sama dengan orang ahli dunia. Ahli dunia kan juga punya target pencapaian kan. Target jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Nah itu kalau targetnya ditulis, lalu dia paksa untuk melakukannya, itu suksesnya besar sekali. Yang pertama adalah target pencapaian atau goal berupa amal soleh. Apa saja nanti kira-kira amal soleh yang perlu kita kerjakan selama Ramadan. Yang kedua, target berupa output, hasilnya. Hasilnya. Apa hasil-hasil perbaikan diri yang terjadi pada diri saya selama Ramadan nanti. Dan itu semuanya perlu dituliskan. Di antara target amal soleh, kita bahas yang nomor 1 dulu, yaitu Ramadan itu identik dengan syahrus siyam, bulan puasa. Bulan puasa. Nah, itu dicatat, saya harus puasa 1 bulan penuh. Nggak boleh ada yang lubang, kecuali kalau ada udzur syar'i.
Dan puasa bukan sekedar puasa karena banyak orang puasa nggak dapat apa-apa. Banyak orang puasa hanya dapat lapar dan dahaga. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Berapa banyak orang puasa tidak mendapat apa-apa dari puasanya selain lapar dan dahaga. Jadi puasa itu benar-benar juga mempuasakan anggota tubuh. Ya, mata, telinga, semuanya ikut dipuasakan. Bahkan kalau bisa hati juga dipuasakan. Hati lebih fokus ke Allah, lebih fokus ke akhirat. Itu puasa yang bernilai. Yang pertama. Yang kedua, di antara amalan yang identik dengan Ramadan itu syahrul qiyam. Ramadan itu bulan sholat taraweh. Sehingga siangnya puasa, malamnya sholat taraweh. Ya, kita catat, saya harus sholat taraweh tiap malam. Nggak boleh lobang satupun. Bahkan menurut para ulama, pengampunan dosa Ramadan itu identik dengan puasa dan sholat taraweh. Man shoma Ramadana wa qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa puasa pada bulan Ramadan sekaligus sholat taraweh dengan iman, dengan mengharapkan pahala dari Allah, maka Allah mengampuni dosanya yang lalu. Nah, kalau taraweh aja dijaga, apalagi sholat 5 waktu, tentu lebih dijaga lagi. Nah, taraweh ini monggo, yang mau 11 boleh, mau 23 boleh. Yang penting itu adalah kekhusyuannya. Kita bukan mengejar angka, tapi mengejar kekhusyuan. Nikmati, taraweh itu nikmat. Itu kita di masjid itu ada banyak energi positif. Cari masjid yang sholatnya itu khusyuk, nikmat Ramadan itu. Di antara yang membuat kita rindu Ramadan itu karena ada sholat taraweh. Ya. Dan sholat taraweh itu boleh di awal malam, boleh di tengah malam, boleh di akhir malam. Kalau di masjid kita rata-rata ba'da sholat isya. Itu sholat taraweh. Dan sholat taraweh itu boleh di masjid, boleh di rumah. Tapi untuk kita secara umum lebih afdal di masjid. Karena kita rata-rata kalau di rumah biasanya ya malas atau mungkin ya itu tadi nggak sholat taraweh akhirnya. Sebagian ulama itu milih sholat di rumah karena punya hafalan Al-Quran. Ya, daripada saya di masjid dengarkan bacaannya orang, mending saya di rumah sambil murojaah hafalan saya sendiri. Seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, di antara amalan yang identik dengan Ramadan itu syahrul Quran, bulan Al-Quran. Ramadan itu tambah cidek kalau Al-Quran. Malaikat Jibril itu selalu datang kepada Nabi pada bulan Ramadan untuk membacakan Al-Quran. Bahkan di akhir umur Nabi, Malaikat Jibril datangnya 2 kali. Sehingga para ulama menganjurkan kalau bisa Ramadan itu khatam 1 kali. Insya Allah 1 kali itu cukup sudah bagi kita. Kalau kita mau khatam 1 kali, berarti 1 hari kita baca 1 juz. Ya monggo kalau mau diurut dari awal, ya, tanggal 1 Ramadan juz 1, tanggal 2 juz 2, seperti itu terus. Dan insya Allah tidak terlalu banyak waktu kan. Orang kalau baca Quran selambat-lambatnya, 1 juz itu paling 1 jam. Kalau lambat, betul apa enggak? Ya, kalau cepat iso 1/2 jam. Ambil aja yang lambat, ya 1 jam. 1 hari itu ada 24 jam. Kita ambil 1 jam untuk 1 juz. Itu target. Ojo sampai sedino gak moco 1 juz. Lek dino iki gak oleh 1 juz, berarti meneh harus diganti. Kalau ternyata hari ini cuma 1/2 juz, berarti meneh harus 1 juz 1/2. Itu penting ya. Kuantitas itu penting. Di samping juga kualitas. Dan itu pengaruhnya luar biasa. Sambil kita juga kalau bisa berusaha setiap hari mengambil pelajaran dari Al-Quran. Apa pelajaran hari ini yang bisa saya ambil dari Al-Quran?
Wis pokok Ramadan sing cedhek karo Al-Qur'an. Wong sing cedhek karo Quran itu sukses, barokah, bahagia, selamat dunia akhirat. Itu fakta, realita, dan kenyataan. Kemudian yang keempat, Ramadan itu identik dengan Syahrul Jud, bulan kedermawanan. Kanjeng Nabi itu wong sing paling dermawan. Dan puncak dermawannya Kanjeng Nabi itu lek bulan Ramadan. Wambah dermawan. Sampai-sampai disebutkan karihil mursalah, seperti angin yang berhembus. Artinya sangat cepat kedermawanannya, dan kedermawanannya itu mengenai semuanya. Tambah loman. Dino biasa loman, Ramadan tuwambah loman. Wabil khusus, kalau bisa Bapak Ibu, usahakan Ramadan itu punya amalan memberi buka puasa. Lek iso. Ojo sampai ndak punya amalan iftar shaim. Ndak harus kaya. Ya, yang mana Nabi bersabda, orang yang memberi buka puasa kepada orang lain itu dapat ganjaran puasanya orang yang diberi buka itu, tanpa ngurangi pahala dia. Man fattara shaiman kana lahu mithlu ajri shaim, ghairu annahu la yanqus min ajri shaimi syai'a. Barang siapa memberikan buka kepada orang puasa, dia dapat pahala orang yang diberi buka puasa itu, tanpa ngurangi pahalanya dia. Jadi misalnya Bapak Ibu satu hari memberi buka puasa 1 orang. Ramadan 30 hari, berarti 30 orang. Berarti Bapak Ibu dicatat puasa 60 hari. Itu kalau 1 hari 1. Tapi kalau 1 hari memberi buka puasa 10 orang kali 30, berarti berapa? Berarti 300. Berarti Bapak Ibu puasa 330 hari. Wis Masya Allah gak rugi. Wis pokok gak rugi. Dan di Indonesia termasuk luar biasa, sama dengan juga di Arab. Di Arab itu lek wis jenenge iftar shaim, buka puasa, lomane pol. Ya. Karena saya dulu pernah nangani itu. Ketika saya sekolah di Arab 4 tahun, itu setiap Ramadan kami menangani iftar shaim di Islamic Center. Jadi dibuka dana, sopo sing kate iftar shaim. Itu dana yang masuk itu seperti air mengalir. Wah, kamu fakat sih nyumbang muka wis. Sehingga dari Arab itu sampai ke seluruh dunia iftar shaim, termasuk di Indonesia ini. Karena apa? Mereka tahu fadilahnya itu gede ngono lho. Ya. Dan di Arab kalau memberi buka puasa itu gak nanggung-nanggung. Yang kayak buka puasa itu enak temenan. Jadi 1 nampan itu ya untuk 2 orang. Dan nasinya nasi yang istimewa, nasi Bukhari namanya. Kalau di sini namanya nasi mandi itu ya. Ayamnya 1, situk kayak wong loro itu. Iya, belum lagi nanti ada takjilnya, kurma sing zen, kurma sukari. Ditambah lagi ada buahnya, kadang apel, kadang jeruk. Ditambah lagi ada susu. Ada halib, susu biasa, ada laban. Laban itu yogurt. Waduh lengkap. Jadi istimewa. Itu namanya buka puasa, jadi nyeneng wong. Sehingga para tenaga kerja itu, kan kita di Arabnya ya, bukan Mekah Madinah, saya di Qasim. Itu para pekerja les Ramadan itu paling seneng, gak ngetono duit blas. Karena buka di masjid, sudah gitu kan sisai wake kan, bungkus gawe sahur. Jadi Ramadan gak ngetono duit blas. Jadi Ramadan itu lemu-lemu. Soalnya mangane enak dan mangane wake. Artinya kalau kita memberikan buka puasa jangan asal-asalan itu. Menisa sing enak ngono lho. Tapi cek wong itu gawe sewenang. Itu amalan Masya Allah. Dan memberikan buka puasa itu ada 2 tingkatan. Tingkatan yang pertama sekedar makanan ringan. Kalau istilah kita itu takjil. Ya mungkin apa kurma, apa kolok gitu kan. Apa gitu ya. Kue-kue ringan. Yang kedua itu tasbih. Tasbih itu memberi makan sampai kenyang. Dan yang afdol dua-duanya. Takjil plus tasbih. Itu amalan luar biasa Bapak Ibu.
Ojo sampai gak duwe amalan iki. Terserah sampean. Mungkin selama Ramadan saya akan memberi buka puasa 10 orang, 20 orang, silakan. Silakan. Ini amalan luar biasa. Ini ganjarane wis jelas dan itu uang yang kita keluarkan tidak hilang. Itu benar-benar uang milik kita. Kemudian yang ketiga, yang kelima, di antara amalan yang identik dengan Ramadan itu adalah syahrud doa, bulan doa. Disebutkan di dalam hadits-hadits bahwa Ramadan itu 24 jam doa mustajab. Wabil khusus doa menjelang berbuka. Jadi Ramadan itu sing wake apa? Sing wake doa. Doa itu kita ndak rugi Bapak Ibu. Ya, kita doa itu mek kari ngangkat tangan tok, memanjatkan kepada Allah dari lubuk hati sampean oleh kuwabeh. Gak ono wong doa iku rugi gak ono. Dan doa itu oleh Allah pasti dikabulkan cepat atau lambat di dunia atau di akhirat, atau doa kita itu oleh Allah dijadikan sebagai tolak balak. Jadi Ramadan sing wake doa. Itulah saat-saat ya, saat-saat kita curhat kepada Allah apa masalah-masalah kita adukan dan semuanya akan diselesaikan pada bulan Ramadan. Kemudian yang keenam, di antara yang identik dengan Ramadan itu adalah syahrul i'tikaf, bulan i'tikaf. Kanjeng Nabi ku lek Ramadan i'tikaf di masjid 10 hari terakhir. Gak mulih di masjid tok. Ya, itu lek iso Bapak Ibu ngamalno iki. Jadi 10 hari di masjid. Iki juga amalan luar biasa. Nabi tidak meninggalkan amalan ini sampai wafat. Sampai Kanjeng Nabi wafat gak ninggalno iktikaf. Setelah Nabi wafat dilanjutkan oleh istri-istrinya. Jadi 10 dino di masjid. Jadi mulai tanggal 20 Ramadan, tanggal 20. Misalnya sekarang tanggal 20 Ramadan ya. Nah, kita masuk masjid. Nanti matahari terbenam malam 21 itu mulai dihitung iktikafnya. Wis dek masjid tok gak metu wis. Sampai malam Idul Fitri. Wah, nikmati luar biasa Masya Allah. Iktikaf itu. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Kami berusaha untuk iktikaf Ramadan mulai dari tahun 2010. Kami pernah iktikaf juga di Gunung Bromo. Kami cari tempat ya, tempat untuk iktikaf sing enak. Di Gunung Bromo itu nemu di Ngadas. Ada masjid namanya Masjid Al-Asfiyah. Ternyata yang bangun orang Saudi melalui Ustadz Rahmat Arifin Wajah. Pernah di sana saya 10 hari, gak mulai. Dan kebetulan di sana juga warganya lagi tukaran dan kita damaikan saat itu. Lurahnya waktu itu Pak Kartono. Kemudian juga iktikaf di laut pernah. Kebetulan diundang Chevron di rig pengeboran minyak di tengah laut. Jadi menikmati iktikaf di tengah laut. Kemudian juga di Masjidil Haram dulu sering ya. Sekarang sudah tidak lagi karena terlalu ramai sekarang. Tidak bisa menikmati iktikaf. Nah sekarang ini kami fokus iktikaf di Masjid Pondok. Masjid Salman Al-Farisi. Monggo Bapak Ibu lekatini melo bisa nanti. Kita batasi pesertanya lagi berapa, perempuan berapa. Selama masih ada kuota monggo silakan daftar. 10 dino di masjid tok. HP harus mati. Jadi benar-benar kita lepas dari dunia. Fokus nang Allah tok. Waduh, wenake gak mufakat. Pol wenake wis. Rasane kaya ndek syurga. Gimana? Siap 10 hari di masjid? Iya, jangan mati dulu kalau belum iktikaf. Ini kenikmatan, ini surga dunia ini. Iktikaf ini. Cuman tahun ini mungkin saya tidak bisa full. Karena ayah lagi sakit perlu dirawat. Dan saya tiap malam itu gantian jaga ayah. Karena itu juga amalan yang tidak mengalahkan iktikaf. Baik, kalau belum mampu 10 hari, ya monggo selama Ramadan ini yang banyak berada di masjid. Iktikaf itu intinya kan kita di masjid
beribadah di sana. Itu namanya iktikaf. Sehingga kalau kita masuk masjid jangan lupa niat iktikaf. Pokok sampean mlebu masjid ojo lali niat iktikaf. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid madumtu fihi lillahi ta'ala. Aku niat i'tikaf di masjid ini selama aku berada di dalamnya lillahi ta'ala. Jadi sampean selama di masjid dikasih pahala i'tikaf. Baik, itu yang nomor ke-6. Kemudian yang nomor ke-7. Di antara amalan yang identik dengan Ramadan itu syahrul ghufran, bulan pengampunan. Wis Ramadan ini luar biasa. Ramadan itu saja artinya itu pembakaran. Sehingga sesuatu dibakar itu akhirnya ya, emas itu dibakar sehingga apa? Bersih mengkilat. Jadi Ramadan ini pengampunan. Malaikat Jibril pernah doa dan doanya diaminkan oleh Nabi. Celakalah orang yang memasuki Ramadan. Sampai selesai Ramadan dosanya belum diampuni. Wong lek Ramadan dosae gak diampuni Gusti Allah, iki berarti wong sing kenemenen. Bayangno saulan disia-siakan. Artinya ini benar-benar bulan apa? Pengampunan. Kita punya dosa apa enggak? Duwe dosa apa enggak? Ya, banyak. Sama saya juga. Gak ono wong suci. Manusia pendosa semuanya. Dan kita butuh pengampunan dosa. Dan Ramadan itu pengampunan dosa yang paling dahsyat. Dikumba. Bukan 1 jam, 2 jam. Bukan 1 hari, 2 hari. Dikumba saulan. Waduh. Lek dosae gak diampuni ya kenemenen deh. Ya, dan semoga kita termasuk orang-orang yang dosa-dosa kita oleh Allah diampuni. Kemudian yang nomor ke-8. Di antara amalan yang identik dengan Ramadan itu syahru islahin nufus, yaitu bulan perbaikan diri. Ya, itu nanti kita bahas ya. Yang kedua nanti perbaikan diri. Jadi Ramadan itu kita harus ada perbaikan. Jangan tetap seperti itu aja. Ya, kita buka lembaran baru yang lebih baik lagi. Jangan menunda menjadi orang baik. Jangan pernah lelah menjadi orang baik. Istiqomah jadi orang baik. Sampai kapan? Sampai finish. Finishnya adalah semoga husnul khotimah. Kemudian yang ke-9, yang terakhir, di antara amalan yang identik dengan Ramadan adalah syahrul idki minan nar, bulan pembebasan dari api neraka. Itu banyak hadis menyebutkan Ramadan itu Allah banyak membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Sehingga kalau kita dengarkan doa-doa di Masjidil Haram itu lepas kunut, witir, itu diantara doanya apa isinya? Allahumma a'tik riqabana minan nar. Ya Allah, bebaskan kami dari api neraka. Nah, itu ndawa sing wake pokoknya kuis. Ya Allah, bebaskan kami dari api neraka. Ya Allah, bebaskan kami dari api neraka. Ya Allah, bebaskan kami dari api neraka. Dibalen-baleni. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah. Dan Ramadan itu nama kita oleh Allah dihapus. Si fulan kudu ahli neraka. Dipindah nama kita menjadi ahli surga. Dan semua itu bermula pada bulan Ramadan. Dahsyat Ramadan itu. Baik, itu sudah luar biasa kalau kita bisa melaksanakan. Kemudian yang kedua, yaitu ada lagi target goal pencapaian berupa perubahan diri. Nah, kita ini, saya dan antum semuanya pasti tahu kelemahan kita masing-masing. Aku ero elekku iku apa ae. Anda juga tahu kekurangan saya itu apa, kejelekan saya itu apa, dan itu perlu dicatat. Kita tahu kan kejelekan kita kan? Tahu apa enggak? Tahu, itu dicatat. Nah, Ramadan kesempatan saya perbaiki diri saya.
Dan itulah diantara tujuannya Ramadan. Contohnya, misalnya saya ini pemarah, aku ini ngamukan, gampang muntap, tidak bisa mengendalikan emosi. Wis popo no popo langsung wet seperti itu. Nah, itu kelemahan saya itu. Maka Ramadan saya mau latihan. Jadi orang yang bisa mengendalikan emosi. Latihan. Latihan saulan itu lebih dari cukup. Itu ada penelitian ilmiah ya. Wong lek latihan sampai saulan pasti sukses. Petung dino yang kadang wis luar biasa apa meneh saulan tewamba. Jadi lek kate ngamuk ngono latihan apa? Mengendalikan emosi, latihan. Idul Fitri dadi wong sing apa? Dadi wong sing woles. Apa woles? Slow, gak ngamukan. Santai. Apa meneh umure wis 50. Iya, 50. Saatnya apa? Saatnya lebih tenang lagi, lebih bijak lagi. Seperti itu. Itu contoh saja. Contoh lagi misalnya apa? Misalnya kita ini orang yang suka terburu-buru. Aku iki lek ono apa-apa selalu mesusu dulu, gerusak-gerusu. Gak katik mikir. Kan ada orang gitu kan? Gerusak-gerusu. Kuabe gak katik dipikir. Keburu-buru memberikan keputusan. Nah itu gak benar. Aku harus latihan. Segala sesuatu itu harus apa? Tenang, dipikir dulu dampaknya, maslahatnya, madorotnya, baru diputuskan. Latihan seperti itu. Contohnya lagi, aku ini duwe penyakit hasad, iri, dengki. Naudzubillah ya, semoga Allah selamatkan kita. Lek ndelok wong oleh nikmat iku rasane ati iki panas. Ada ndak orang punya penyakit itu? Ada apa ndak? Bukan banyak Pak kabeh. Iya, kabeh. Setiap orang itu punya sifat hasad. Saya punya sifat hasad, antum kabeh duwe sifat hasad. Cuman tergantung kita, apakah sifat hasad itu kita praktekkan ataukah sifat hasad itu kita kalahkan. Semua orang punya potensi hasad. Lah Ramadan itu latihan. Kan kadang ono wong ngono kan. Kalau ada temannya dapat nikmat itu rasanya apa? Leworo nang hati. Itu orang sudah dosa ya, dia tidak terima dengan pembagian Allah, dan itu orang menyiksa dirinya. Yang jahat dia, yang sakit juga dia. Sehingga nanti selesai Ramadan, tidak ada lagi sifat hasad. Hati ini bersih. Contohnya lagi, perubahan diri. Kita sebagai suami atau istri, aku selama ini ternyata belum jadi suami yang baik. Aku selama ini ternyata belum jadi istri yang baik. Maka Ramadan saya mau latihan. Saya mau jadi suami yang baik. Saya mau jadi istri yang baik. Selesai Ramadan, Masya Allah, sak bojo soleh, solehah. Rumah tangga lebih bahagia lagi, dan seterusnya. Itu adalah target-target berupa perubahan diri. Dan insya Allah kalau semua itu kita catat, dan kemudian kita paksa diri kita untuk melakukan, insya Allah biidznillah kita akan sukses selama Ramadan, dan Idul Fitri benar-benar minal aidin al-faizin al-makbulin. Orang-orang yang sukses dan amal kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, itu dulu aja materi pembuka dari saya. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan, tafadhol silakan. Baik, terima kasih Ustaz atas materi yang disampaikan untuk menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Bagi jamaah yang ingin bertanya, kami persilakan bapak-bapak dulu. Mungkin ada yang mau bertanya? Belum ada. Baik Ustaz, saya pribadi mau nanya Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang kakeknya punya anak 3 laki-laki semua. Nah, pada usia saat ini sudah tidak bisa puasa. Kayaknya bulan besok ini sudah tidak puasa. Pertanyaan saya, apakah siapa yang harus menanggung fidyahnya? Apakah anak-anaknya? Tapi kalau kondisi anak-anaknya itu
kurang mampu untuk membayar fidyahnya ya secara mungkin 1 bulan gitu. Dan kakek ini sendiri sebenarnya ada kelebihan harta. Jadi siapakah yang berkewajiban untuk menunaikan fidyahnya tersebut? Terima kasih Ustaz. Itu kakeknya pikun atau enggak pikun? Enggak, cuman sudah enggak sakit-sakitan. pikun, ya. Nah kalau orang sudah tua tapi enggak pikun ya, masih normal, cuma enggak kuat puasa, maka itu boleh tidak puasa. Namun mengganti puasanya dengan membayar fidyah. 1 hari puasa memberi makan 1 orang miskin sekali makan. Boleh makanan sudah jadi, boleh juga makanan pokok. Kalau kita itu beras. Ya kalau beras itu 1 mud. 1 mud itu 1/4 sok. Kalau Indonesia 1 sok itu 2,5 kilo. Nah itu seperapate, lek dihitung ketemunya itu 625 gram. Atau anggap aja digenapkan 1 kilo. Ya. Jadi sedino ngetokno beras 1 kilo diberikan orang miskin. Beras yang biasa kita makan kelasnya. Atau makanan pokok seperti sahabat Anas bin Malik itu sudah tua, tidak kuat puasa. Itu di akhir Ramadan mengundang 30 orang miskin. Dikai muangan kabeh sampai kenyang. Itu sebagai fidyah. Lah kalau pertanyaannya yang bayar fidyah siapa? Kalau kakek itu punya uang, ya dari uangnya dia. Kan tadi Pak punya uang kan kakeknya kan? Ya dari uangnya dia. Jadi kalau memang kakek itu punya uang, ya uangnya dia. Jadi uangnya dia diambil untuk bayarkan fidyah. Kalau dia tidak punya uang, ya ahli waris terdekatnya. Sing cedek iku sapa bedake? Ya, kalau ahli waris yang dekat itu ya saudara, dulur ya. Itu kan adik atau kakak atau bapak lah. Bapak dan seterusnya atau ponakan. Walhasil keluarganya lah, keluarga dekatnya dia. Demikian, wallahu a'lam. Kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi udah disampaikan panjang lebar. Yang saya tanyakan ini gini, alhamdulillah ya, saya ini termasuk pengurusnya Masjid Muhajirin Masya Allah. di Coklat. Nah, beberapa tahun kemarin, pengalaman kemarin, mungkin banyak orang yang sudah membaca yang disampaikan Ustadz, sehingga zamannya kan sudah berubah. Kalau dulu saya mencari masjid untuk berbuka. Iya. Sekarang itu masjid mencari orang yang berbuka itu siapa kan gitu. Banyak orang yang berbondong-bondong memberi buka puasa di dalam masjid. Nah, dengan kondisi ini saya menerapkan buka puasa itu 1 kotak minimal harganya 25.000. Harapan saya menghargai, memanusiakan atau apa ya yang tadi disampaikan Ustadz, apa namanya, pokoknya yang paling enak lah. Iya. Jadi saya di masjid memberi aturan menerima buka puasa dengan syarat harga minimal per kotak 25.000. Lah, dengan begitu ada beberapa orang yang sumbang. Wah, ini kok masjidnya harus kayak buku gini lah. Saya merasa gimana gitu Ustaz. Risih dengan ini, tapi ini untuk menyiasati daripada saya nanti dosa karena dia memberi buka puasa itu amanah ke saya. Kalau saya nggak sampai bisa menyampaikan, terbukti tahun kemarin itu mesti sisa Ustaz. Lah, saya kan dosa dengan kondisi itulah. Menurut Ustaz hukumnya kayak apa? Saya menerapkan aturan itu, terus hukumnya kalau saya tidak bisa menyampaikan amanahnya tadi yang dia menaruh ke kita, itu apa Ustaz? Iya. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih. Pertama-tama saya tidak bahas masjid tertentu ya. Kita bahas netral aja ya. Karena kalau masjid tertentu saya nanti tidak tahu kondisinya nanti ya. Kita bahas umum aja ya, bukan masjid tertentu ya. Walaupun nanti menyebutkan nama masjid ya. Jadi tadi yang saya tangkap itu kesulitan cari orang yang mau buka di masjid kita. Gitu Pak ya. Nah ini aneh Pak. Wah aneh Pak. Padahal di mana masjid ada buka itu diserbu Pak sampai kekurangan Pak.
Di Cahyane Ngati ku sedina hampir 1000, Pak. Abdullah juga sama-sama di PJ padahal perumahan, Pak, sing teko rono akeh, Pak. Kemudian juga di Masjid Nurut Taqwa Dewan Daru itu juga kalau tidak salah satu hari itu 1000 kalau tidak salah ya. Walhasil seperti itulah. Jadi kalau sampean bilang kesulitan cari orang yang mau buka itu, yo, saya heran Pak, apa meneh 20.000 hari. Kilek wong ero, Pak. Sampean kualan lho, Pak, ya, Pak. Kalau ini orang tahu, Pak, sampean bakal kualan, Pak. 20.000 hari, Pak. Akhirnya pindah kabeh teko Cahyane Ngati nang masjid sampean kok. Iya, 20.000 lah enak, Rek. Masya Allah 20.000 itu. Kalau apa cateringnya amanat loh ya. 20.000 ya 20.000, jangan kayak MBG, Rek. Teko paket ya. Dari pusat itu berapa? 15.000 jadinya 5.000 hari. Seperti itu. Jadi ini kasus baru ini, Pak. Bagi saya kasus baru ini, Pak. Apalagi di daerah situ kan tempatnya mahasiswa, Pak. Dekat dengan Suhat itu. Mungkin perlu perlu promo lagi itu, Pak. Kurang sosialisasi lah. Iya, Pak. Itu lek mahasiswa ro, Pak. Sampai bakal kualan, Pak. Kualan, Pak. Apa meneh 20.000 hari. Iku bakal pindah kabeh, Pak, toko masjid. Nurut Taqwa pindah rono kabeh, Pak. Lah cedak ngono, Pak. Nurut Taqwa mau pindah kabeh iku. Jadi gitu. Jadi itu insya Allah ya tinggal foto sosialisasi lagi, Pak. Main WA lah. Nah di sini sedang buka puasa layak, apalagi dikai contoh gambar gambar menunya ini, waduh, masya Allah, Pak. Ojol rono kabeh, Pak. Iya kan sekarang yang banyak itu kan mahasiswa dan ojol kan. Jadi itu. Kalau pertanyaannya cari orang yang buka puasa. Kalau masalah penentuan harga, itu bagus sekali, Pak. Itu bagus sekali. Jadi kita memberi buka puasa bukan asal-asalan. Masya Allah itu, Pak. Di masjid kita, Jaan Nur, Masjid Jagalan itu kewalahan kita, Pak. Sehingga kadang sampai kita batasi. Kalau tidak dibatasi nanti, ya tidak mampu kita. Jadi begitu. Jelas, Pak ya? Alhamdulillah kalau jelas. Iya, jadi Ustadz mungkin nanti suatu saat bisa Ramadan di tempat saya, Ustadz ya. Iya. Nah, memang itu yang saya lakukan. Jadi memang ada edaran RT itu saya itu malah menjadwal. Jadi karena terlalu banyak yang naruh, jadi terkadang itu sampai sisa, Ustadz. Jadi kalau disampaikan mungkin Cahyane Ngati 1000 bapak dan sebagainya, mungkin iya. Tapi kenyataan di tempat saya itu memang sisa. Iya. Gitu loh. Jadi saya merasa berdosa gitu loh. Pada bahwasanya, iki amanah yang harus saya kasihkan. Tapi ya apa meneh wonge kurang. Apa mungkin karena di sekarang ini kan sudah di setiap masjid mengadakan kayak gitu loh. Iya. Jadi di tempat saya itu mesti sisa. Gitu loh. Sehingga edaran RT, kebetulan saya RT, Ustaz. Jadi edaran RT itu mesti saya tulisi minimal kotak harga 25.000. Iya. Jadi memang kayak gitu saya, Ustaz. Iya. Ya, makasih, Ustaz. Baik, Pak. Kalau pertanyaannya bagaimana kalau ternyata itu banyak yang tidak datang orang sehingga banyak mubadir gitu kan. Lah itu kalau berkaitan dengan amanat, ya wallahu alam, Pak, ya mungkin kita kurang maksimal, Pak, dalam sosialisasi. Soalnya, Pak, insya Allah kita juga orang masjid, Pak. Lek buka poso, Pak, apa meneh sampai 20.000, Pak. Waduh, gak bakal ono sisae kok, Pak. Sampean malah kewalahan, Pak. Kewalahan sampean, Pak. Iya, coba sosialisasi lagi. Apalagi daerah situ, daerahnya mahasiswa loh, Pak. Langsung diserbu sampean. Coba di gaspol mulai sekarang. Iya, di gaspol mulai sekarang, Pak. Iya, Al-Ghifari malah kekurangan, Pak. Jadi gitu, Pak. Insya Allah, Pak. Insya Allah tidak akan ada sisa, Pak. Saya yakin, Pak.
Demikian, wallahu alam. Baik, mungkin ada lagi Bapak-bapak, jika tidak ada mungkin dari ibu-ibu bisa. Monggo, ibu-ibu kalau mau tanya boleh silakan. Assalamualaikum Ibu dulu ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz. Monggo, Bu. Yang pertama, apa saja amalan untuk wanita yang lagi berhalangan di bulan Ramadan? Iya, Apakah boleh membaca Al-Quran tanpa mushaf atau membacanya di HP? iya. Yang kedua yaitu bagaimana aturannya iktikaf untuk perempuan di masjid? Iya. Yang nomor tiga yaitu saya ingin bertanya Bentar, Bu. Tak tulis sik, Bu. Cek gak lali, Bu. Yang pertama, amalan ketika haid. Yang kedua, itikaf perempuan. Yang ketiga apa? Yang ketiga saya tanya terkait perhitungan zakat. Iya, Misal kita punya aset tanah yang diam, tanah itu nggak Iya. dipakai apa-apa sehingga tidak ada pendapatan dari tanah tersebut. Apakah tanah tersebut dizakati menunggu terjual iya, atau jika ada pendapatan? iya. Terus perhitungannya apakah berdasarkan harga beli atau harga pasaran? Iya, Misal dari tanah tersebut kita keluarkan zakat, lalu atas zakat itu kita pecah, misal kita kasihkan ke pondok pesantren atau Iya. ke lainnya gitu, apakah diperbolehkan Ustadz? iya. Sekian. Jazakallahu khairan Ustadz. Iya, wa iyyakum. Baik, berarti ini ada 4 pertanyaan ya. Yang pertama-tama, bagaimana seorang muslimah ketika datang bulan? Orang yang datang bulan itu adalah manusia seutuhnya, tidak kurang suatu apapun. Jangan merasa minder, Anda tidak bersalah sedikit pun. Itu adalah ketetapan Allah. Ibunda Aisyah itu pernah ketika berangkat haji dengan Nabi, haji perpisahan, tiba-tiba Ibunda Aisyah itu nangis. Lalu Nabi tanya, kenapa kamu kok nangis? Ibunda Aisyah bilang, saya haid. Katanya Nabi, innama dzalika syai'un katabahullahu li banati Adam. Kamu tidak usah nangis. Haid itu adalah ketetapan Allah untuk anak-anak perempuannya Nabi Adam. Kamu lakukan semua amalan haji tidak apa-apa. Yang tidak boleh cuma satu, tawaf, itu aja. Artinya perempuan ketika haid itu Ramadan, yang tidak boleh itu nomor 1 ya, sholat tidak boleh. Itu jelas ya. Yang kedua, puasa tidak boleh, tapi nanti diganti pada hari yang lain. Yang nomor 3, tawaf di Ka'bah itu tidak boleh. Yang nomor 4, jima di farji, berhubungan seksual di kemaluan, itu tidak boleh. Nah, 4 ini tidak ada perbedaan pendapat. Selebihnya itu beda pendapat. Maca Quran oleh apa gak? Nyekel Quran oleh apa gak? Melbu masjid oleh apa gak? Itu khilafiyah. Beda pendapat ya. Kalau saya sendiri ikut pendapat yang tidak boleh cuma 4 itu saja. Itu sing hadits sahih, pasti nggak ada beda pendapat. Selebihnya masuk masjid itu boleh. Yang penting tidak mengotori masjid. Yang penting darahnya itu nggak netes gitu ya, ditutup rapat gitu ya. Kemudian memegang Al-Quran. Nah kalau sekarang bisa dihindari. Sampean bisa ngaji teko aplikasi. Kan ini ada Al-Qurannya kan. Kalau sampean nyekel aplikasi di HP, ini kan Quran 100% cetakan Madinah ini. Yang ngajinya di sini aja, gak apa-apa ngaji. Ngaji tidak apa-apa, boleh. Namun ini ada beda pendapat ya. Fikih itu ada beda pendapat dan gak usah tukaran. Gak usah tukaran. Kabeh duwe dalil, kabeh duwe hujah. Cuman pendapat yang saya ikuti yang gak boleh cuman 4 tadi. Maca Quran oleh. Kalau nyentuh, gak usah nyentuh sekarang, cukup memegang HP atau megang iPad lah. Seperti itu. Dan itu penting Bu. Haid itu bukan berarti terus amalannya itu prai kabeh. Itu yang membuat orang perempuan kalau haid itu sumpek, dadanya sesak dan nguamuan. Karena apa? Karena orang perempuan ketika haid, aktivitas rohaninya itu terhenti total. Biasa tahajud, iki saiki turu. Biasa sholat 5 waktu, gak sholat.
biasa dzikir iki, dzikir iku, maca Quran, enggak kabeh, ya sumpek Bu, stres sampean. Nah kalau salafus soleh dulu, perempuan-perempuan salafus soleh, walaupun haid, aktivitas ibadah tetap jalan seperti biasa. Kecuali ibadah-ibadah yang dilarang tadi itu, 4 tadi itu. Sehingga perempuan-perempuan salafus soleh dulu, masih haid, lek masuk waktu subuh, itu tetap wudu, beber sajadah, lungguh ndek sajadah, wiritan. Wiritan lamanya sama dengan lamanya sholat. Jadi rohaninya tetap dapat apa? Tetap dapat asupan rohani. Dzikir pagi tetap dibaca, dzikir sore tetap dibaca. Lah itu masih haid gak stres. Jadi gitu Bu ya. Jadi Anda jangan kecil hati, jangan merasa saya haid, saya kotor, gak bisa dapat apa Lailatul Qadar, jari sopo. Ndak. Wong haid itu wanita seutuhnya. Cuman memang ada beberapa yang dilarang. Itu aja Bu. Ya, jangan kecil hati. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana iktikaf? Lah kalau iktikaf memang repot Bu. Karena di Indonesia ini madhabnya Syafi'i dan termasuk madhab Syafi'i itu wong wedok lek haid ndak bisa iktikaf kan di rumah dia kan seperti itu. Tapi kalau pertanyaannya iktikaf tidak haid Bu ya. Ini iktikaf haid apa enggak pertanyaannya ini? Pas haid, pas enggak haid, pas puasa. Dua-duanya. Ya kalau haid ya memang sebaiknya jangan iktikaf saja daripada engko ribut di masjid. Iya, lagi wae wong salat kabeh gak salat. Ditakoni, "Kenapa gak salat?" "Aku haid." Ribut sama masjid. "Loh, haid kok di masjid kok niki?" Nah, karena apa? Beda pendapat. Jadi kalau saran saya ya jangan iktikaf kalau haid. Kan juga ndak enak kan kabeh wong salat iki gak salat gitu kan. Tapi kalau tidak haid, iktikaf normal. Di mana-mana ada iktikaf perempuan. Di tempat kita di pondok itu juga ada orang perempuan iktikaf. Itu kita sediakan tempat tertutup privasi. Ada tabirnya, gak ketemu wong lanang blas. Nanti makannya juga sendiri seperti itu. Istri-istri Nabi juga iktikaf dulu. Wong wedok ya padha karo wong lanang gitu ya. Namun perlu izin kepada suaminya. Kemudian juga aman dari fitnah. Kemudian tidak berduaan dengan laki-laki yang bukan mahram. Baik. Kemudian yang ketiga tentang zakat tanah. Tanah itu kalau tidak untuk jual beli Bu, tidak kena zakat Bu. Walaupun ibu punya tanah hektaran, tapi ibu tidak ada niat diperjualbelikan. Disimpen tok. Ini tak simpen. Sewaktu-waktu lek butuh tak dol. Gak kena zakat itu Bu. Termasuk rumah. Ibu punya rumah di Jalan Ijen, Lik 10 Bu. Rumah ibu Jalan Ijen. Tapi ibu tidak niat untuk diperjualbelikan. Itu tidak kena zakat itu. Atau bapak punya mobil mewah, kendaraan mewah 10. Tidak ada niat diperjualbelikan. Itu tidak kena zakat itu. Kecuali kalau memang orang jual beli tanah, jual beli rumah, itu kena zakat bentahun. Jadi kalau yang ibu tanyakan itu kan bukan jual beli kan Bu, invest kan. Jadi tanah disimpan kan, boleh butuh kapan-kapan didol kan, gitu kan. Itu tidak kena zakat Bu. Dulu para sahabat juga punya tanah hektaran, itu nggak kena zakat. Kemudian yang terakhir tadi yang keempat, apakah boleh zakat diberikan pondok? Zakat itu ada mustahik yang berhak menerima, itu di surat At-Taubah ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin dan seterusnya 8 golongan. Dan pondok itu kebanyakan ulama bilang tidak boleh. Karena pondok itu nggak termasuk fisabilillah. Fisabilillah itu orang yang jihad atau orang yang menuntut ilmu. Jadi kalau pondok diberi zakat tidak boleh Bu. Jelas ya? Kalau pondok diberi zakat, tapi uangnya itu diperuntukkan gaji, karena pondok itu sangat membutuhkan ya.
Itu sebagian ulama bilang tidak apa-apa. Dengan catatan sangat membutuhkan. Tapi kalau masih ada jalur yang lainnya, tidak boleh untuk zakat. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Semoga jelas. Monggo, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya atas ketidaktahuan. Yang pertama pertanyaan mengenai itikaf. Nah, itu ibadah apa yang paling afdol di dalam itikaf itu, atau sholat, antara sholat sunnah kemudian zikir, baca Al-Quran, mana yang paling afdol kita lakukan di waktu itikaf itu? Dan jamnya itu batasannya di batasan apa untuk itikaf? Iya. Karena ya kadang mendekati hari raya bukan ibadahnya, kegiatan lain lebih banyak kadang. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua mengenai pelaksanaan sholat taraweh. Dulu itu kadang ada masjid mengakomodir 11 sama 23. Sehingga hari ini 11, besok 23 dan 11, kemudian 23. Sehingga ketika 23 yang 11 bubar yang belakang. Yang ketika 11 tetap misalkan. Kadang disiasati yang 11 lama, yang 23 cepat sholatnya. Sebagai kita ini yang makmum itu sebaiknya harus seperti apa gitu, Ustaz? Ya. Kita kadang keliling masjid itu ketemu hal seperti itu. Kadangkala juga kita karena juga sering keliling di waktu Ramadan itu kan paling enak keliling. Menemukan antara adzan sama iqamat itu waktunya lama. Mungkin doa yang mustajab ya mungkin. Atau kadang setelah sholat isya terawihnya itu diundur sampai malam. Iya. Itu kita harus juga bagaimana. Ini mengenai sholat tarawih ya. Iya. Kemudian bagaimana bila kita ini witirnya itu kita pulang kita pisahkan nanti malam aja. Iya. Sholat tarawih itu. Ataukah kita witir kemudian di malamnya itu kita tambah rokaatnya. Iya. Itu aja Ustaz, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga pertanyaannya banyak ini Pak. Yang pertama, ketika itikaf itu amalan apa yang paling afdol dan waktunya batasannya sampai kapan? Sebenarnya kalau definisi itikaf itu adalah itikaf itu kita berdiam diri di masjid untuk ibadah walaupun sejenak. Mek diluk tok, iku jenenge itikaf. Secara definisi Pak ya. Lah cuman yang kita maksud tadi 10 hari terakhir Ramadan yang dilakukan Nabi, itu 10 dino Pak. Jadi masuknya itu tanggal 20, kayak sekarang tanggal 20 ya, masuk masjid. Lah nanti matahari terbenam malam 21, itu mulai dihitung setatnya. Sampai malam Idul Fitri di masjid tok. Amalannya apa? Monggo salat, maca Quran, doa, wiritan segala macam. Lek ngantuk ya turu gak apa-apa. Ya seperti itu. Jadi amalannya bebas. Dan itikaf itu kita bukan kumpul teman-teman terus ngobrol-ngobrol. Itu kesalahan kita, Pak. Itikaf itu menyendiri, Pak. Jika Kanjeng Nabi itu lah itikaf, itu Nabi itu bikin kemah di masjid, Pak. Jadi ono kemah, Nabi mlebu nang jero kono. Tertutup, wis diwian wis. Jadi fokus dengan Allah. Jika di sebagian masjid itu niru Nabi, jadi lah itikaf itu di masjidnya itu ada ruangan yang kosong dikasih seperti apa? Kayak bumi perkemahan ngono, Pak. Oh, kemah dewi-dewi. Masing-masing masuk ke kemahnya. Memang itu yang seperti itu. Jadi itu itikaf. Terus kalau Bapak tadi bilang, karena kita banyak kesibukan, lek nuruti kesibukan, Pak, gak ono mari ini, Pak. Gak ono mari ini, Pak.
Iya, ya kita harus ngatur waktu Pak, harus punya waktu untuk itikaf. Kita aja sebagai ustadz Pak, nuruti kesibukan Pak. Justru 10 hari terakhir Ramadan itu puncaknya kesibukan Pak. Permintaan pengajian di mana-mana, dalam kota, luar negeri. Kalau kita turuti Pak, ya kayak so itikaf Pak. Tapi kita pikir harus di stop kabeh jelek. Iki 10 dino digawe Gusti Allah. Dan itu rasanya Pak luar biasa. Yang membuat kita rindu Ramadan dia kepingin itikaf. Dan saya kalau itikaf HP itu mati Pak. Gak boleh urip Pak. HP mati total, jelek. Wis putus sampai dunia wis. Aktivitas yang perlu diselesaikan dulu, diberesno kabeh, keluarga iki kabeh bereskan. Nah, kita berangkat. Jadi bukan lari dari tanggung jawab ya, tapi diselesaikan dulu semuanya. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian tarawih itu sebaiknya kita ikut yang masjid berapa. Bebas, mau 23 boleh, mau 11 boleh. Yang penting pokok, yang khusyuk, menikmati Pak. Bukan sekedar mengejar angka. Adapun kalau di masjid, engkau le wolu melo le telulikur mulai kabeh memang begitu masyarakat Pak, nuruti seleranya orang yang ndak ada selesainya. Jadi gitu Pak, jadi berapa monggo silakan, atau mungkin Bapak mau keliling ya, boleh masjid nanti sing enak sing nikmat, ndak apa-apa silakan Pak, dari masjid yang ada AC-nya sing sejuk, bacaan imame enak, wah Masya Allah. Kemudian mengenai adzan dan iqamat itu kadang waktunya lama. Tidak apa-apa, kalau ada waktunya lama, itu kesempatan untuk ngaji, mengejar target 1 juz, atau kesempatan doa, itu doa mustajab antara adzan dan iqamat. Dan biasanya memang isya itu dibuat agak lama, soalnya kan mari buka apa. Lek cepet-cepet rasanya kayak dorong mudun. Sehingga kadang komati kurodo di suwikno, tapi cek mudun dhisik Pak. Sambil nunggu orang-orang. Kemudian ada masjid yang terawihnya, ini masjid atau terawih sendiri yang malam ini Pak? Kalau masjid itu biasanya, kalau 10 hari terakhir, itu ada terawih ba'dal isya, ada lagi qiyamul lail, jam 1 malam. Nah, itu tidak apa-apa, boleh Pak. Boleh. Di Masjidil Haram gitu kan. Masjidil Haram ketika kami masih sekolah dulu di sana, tidak tahu sekarang ada perubahan apa enggak ya. Kalau 10 hari terakhir ba'dal isya itu 20 rakaat. Lah nanti jam 1 lagi 11 rakaat, kadang 13 rakaat. Tidak apa-apa, boleh. Boleh. Kemudian mengenai witir, apakah kita ikut witir di masjid atau witirnya di rumah? Nah ini yang benar Pak, kalau sampai sholat di masjid, jangan pulang dulu kecuali sudah tuntas. Jadi orang-orang yang bilang aku witir di oma, itu enggak sunnah itu Pak. Soalnya Nabi bersabda, man sholla ma'al imam hatta yansorif kutiba lahu qiyamul lailah. Orang yang sholat bersama imam sampai selesai, itu dicatat sholat semalam suntuk. Jadi lah sampai sholat di masjid, terus penisan sak witire. Lah kalau Anda nanti di rumah mau sholat witir, berarti di masjid ketika witir itu sampai niate genap. Misalnya di masjid itu witirnya 3 gitu kan, sampai niate 4. Jadi imamnya salam, sampai nojo salam, nambah 1. Kalau di masjid NU, witirnya 1 itu, sampai niate loro. Imamnya salam, sampai nojo salam, nambah 1. Sehingga Anda belum witir, nanti di rumah silakan sholat witir. Kalau Anda sudah ikut witir di masjid, di rumah tetap boleh sholat malam Pak. Yang penting tidak sholat witir 2 kali. Tidak la witroni fi lailah. Tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Jadi gitu. Semoga jelas. Wallahu a'lam bishawab. Monggo. Kalau ada lagi silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya di luar konteks Ramadan, Ustaz. Monggo. Tadi waktu saya ikut sholat, saya di saf belakang itu sendiri. Nah, biasanya kalau yang saya tahu, kalau saya sendiri di belakang biasa kami kasih isyarat di jamaah yang di depan. Ya. Nah, apakah itu harus dilakukan, Ustaz? Saya khawatir tadi kalau yang jamaah depannya nggak ngerti. Gitu. Iya. Nah, terus yang kedua, tadi Ustadz bilang kan kalau kita memang dipanjangkan umur sampai Ramadan, Ya. Kita disarankan untuk melakukan sujud syukur. Iya. Apakah ada bacaan atau doa tertentu di sujud syukur tersebut? Seperti halnya kita mungkin sujud sajadah kan ada bacaannya, Ustaz. Iya. Ya, itu aja pertanyaannya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai soft itu, kalau soft yang depan sudah penuh Pak ya, sudah penuh, benar-benar penuh, tidak ada tempat lagi, lalu Bapak di belakang sendirian, itu tidak apa-apa, boleh itu. Apakah perlu narik orang apa tidak, itu para ulama beda pendapat. Dan kami ikut pendapat nggak boleh narik. Karena hadis tentang narik orang itu masih diperselisihkan. Karena kalau kita narik orang dari depan ke belakang, itu kita bisa jadi mendolimi orang. Orang yang dapat soft depan, kita tarik dapat soft belakang. Iya. Jadi saya ikut pendapat, nggak boleh narik orang itu Pak. Kalau memang sudah penuh di depan, Bapak sholat sendirian itu nggak apa-apa. Yang tidak boleh itu adalah di depan masih ada tempat kosong, lalu Bapak sholat sendirian di soft belakang. Itu yang tidak boleh. La sholata limun faridin khalfas soft. Tidak ada sholat bagi orang sendirian di belakangnya soft. Itu maksudnya kalau di depan masih ada yang kosong. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai sujud syukur. Ini juga masalah fikih itu kan ada beda pendapat Pak ya. Cuman kalau saya ikut yang praktis saja. Sujud syukur ya langsung sujud Pak. Langsung sampean sujud, Allahu Akbar. Baca bacaan sujud. Subhana rabbiyal a'la bihamdi. Subhanakallahumma rabbana bihamdika. Allahumma firli. Selesai. Sudah selesai gitu aja. Tapi kalau Bapak mau menyebutkan syukur sesuatu boleh. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Engkau pertemukan aku dengan bulan Ramadan. Ya Allah, kuatkan aku, sehatkan aku, dan seterusnya. Boleh gitu aja. Dan setelah sujud, selesai. Ya. Jadi memang ini ada beda pendapat ya. Ono sing takbiratul ihram dulu. Gua mari sujud, Allahu Akbar maneh, pakai salam. Ya monggo silakan. Monggo. Fikih itu banyak beda pendapat. Kalau saya ikut pendapat, pokok sujud aja, Allahu Akbar, baca doa sujud, semari. Dan Bapak niatkan ini sujud, syukur. Demikian. Kalau untuk Ramadan saya tambahi Pak. Ya, di samping doa sujud tadi, saya tambahi Allahumma lakal hamdu wa syukru ala bulughi Ramadan. Allahumma a'inna ala siyam wal qiyam dan seterusnya. Kalau Bapak tidak bisa bahasa Arab, ya bahasa Indonesia nggak apa-apa. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Engkau sampaikan hamba kepada bulan Ramadan. Berilah hamba sehat walafiat. Tolonglah hamba, kuatkan hamba. Seperti itu. Demikian. Wallahu a'lam. Semoga jelas. Monggo, kalau ada lagi. Cukup, Ustaz. Cukup ya. Baik, kalau cukup, mudah-mudahan Allah memberi kita sehat walafiat, istiqomah, sampai husnul khotimah. Dan Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan dalam keadaan yang terbaik, kita istiqomah, dan kita dimudahkan melakukan amal soleh. Dan setelah Ramadan, Allah jadikan kita orang yang lebih baik lagi. Dan puncaknya Allah tutup umur kita dengan husnul khatimah. Allah masukkan surga firdaus paling tinggi tanpa hisab, tanpa adab.
Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Abdullah Hadroni atas materi yang disampaikan pada sore hari ini. Kami selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.